Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau adik bisa beribadah dengan semangat ya. Oke, lagu yang pertama yaitu yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Masih semangat kan? Masih kan? Gimana kakak-kakaknya? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, sebelum kita melanjutkan nyanyi kita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup dan kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga kami masih bisa melaksanakan ibadah kami walaupun masih melalui virtual Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tahu bahwa itu semua tidak mengurangi rasa semangat kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami dan kami juga ingin mendengarkan firman kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ini saja yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik masih pada ingat nggak lagunya? Masih dong. Kalau kakak gimana, masih ingat nggak, Kak? Masih. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus, Yesus, oh segala raja. Nah adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan yang ditipin oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik dipersiapkan alat tulisnya dan alkitabnya ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di ibadah online kita. Baiklah adik-adik, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami.
dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau di hati dan pikiran kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak mau membaca dari sini, adik-adik mengikutinya ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Baiklah adik-adik yang baik, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Inilah perkataan Yesus kepada Thomas dalam perjumpaan mereka. Karena Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena saat Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, Thomas tidak berada bersama mereka. Nah, adik-adik, dalam nats ini dikisahkan tentang Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sebab Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya." Setelah 8 hari kemudian, para murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dan mereka membicarakan Yesus. Murid-murid Yesus yang lain berkata kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan. Tapi Thomas tetap tidak percaya. Di hari berikutnya, murid-murid Yesus dan Thomas berkumpul kembali di tempat yang sama dan mereka masih membicarakan Yesus. Tiba-tiba pintu rumah tersebut terbuka dan mereka melihat Yesus hadir di tempat itu. Lalu Yesus berkata, "Damai menyertai kalian." Yesus berkata kepada Thomas, "Letakkanlah jarimu di tanganku dan ulurkanlah tanganmu ke lambungku." Thomas sangat terkejut dan menangis. Thomas pun bersujud dan mengatakan, "Tuhanku, Allahku." Yesus berkata, "Kau percaya?" Nah, adik-adik, kita pun harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Ia berkuasa atas kematian dan maut. Maut tidak berkuasa menahan Yesus di dalam kubur.
Kemenangan Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya, adik-adik. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dengan kita mempercayai Yesus, maka kita akan memperoleh hidup. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan pagi ini. Tutup Alkitabnya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah itu masuk ke hati dan pikiran kami. Ajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa doa Bapa kami. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama